warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Sohibul Sekar Langit Gus Zaidan, para pejabat yang berkenan hadir, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Danyon, Musbida dan Musbika yang saya hormati, Bapak Ibu, warga masyarakat dan jamaah yang sangat kami cintai, rahimakumullah. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Saya meyakini qada yang baik dan yang buruk semuanya yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Lobok goreng pasir 5.000-an. Kebaikan yang kita dapatkan itu juga dari Allah, musibah yang kita dapatkan itu juga dari Allah. Hati saya sama sekali tidak meyakini bahwa manfaat dan madarat itu disebabkan oleh manusia. Manfaat dan madarat tidak berangkat dari komentar manusia. Kebaikan dan keburukan tidak berangkat dari bulian manusia. Sebesar apapun manusia memuji tetapi Allah menghinakan, semuanya akan menjadi hina. Tapi sebaliknya, sebesar apapun manusia membuli tapi Allah memuliakan, maka kemuliaanlah yang akan dia dapatkan. Saya teringat perjuangan sahabat Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Beliau meninggalkan keluarganya demi mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair lahir dari keluarga kaya raya, keluarga terpandang di kota Makkah. Apa yang dia gunakan pakaian terbaik, parfum yang dia gunakan parfum terbaik, kendaraan yang dia gunakan kuda terbaik. Saat Mus'ab bin Umair menyatakan masuk Islam, dia dibenci oleh semua anggota keluarganya. Semua fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair semuanya dicabut oleh keluarganya. Ketika Mus'ab bin Umair mengikuti hijrah pertama kali ke Habasyah, semua keluarganya mencaci maki, kaumnya mencaci maki, semua orang meninggalkan Mus'ab bin Umair. Setelah pulang kembali ke Mekah, Mus'ab bin Umair dalam keadaan jatuh miskin.
Bahkan Nabi tidak tega melihat keadaan Mus'ab bin Umair, yang dulunya Mus'ab ini orang yang sangat terpandang dengan pakaian bagus yang dia gunakan, dengan parfum mahal yang dia gunakan. Saat kembali dari Habasyah, bajunya compang-camping, bahkan terlihat seperti gelandangan. Saat itu kemudian dikatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, kalau kamu pengen kaya raya, kembali tinggalkan Muhammad wahai Mus'ab. Jangan kamu ikuti Muhammad wahai Mus'ab. Terbukti kamu masuk Islam, kamu menjadi miskin wahai Mus'ab. Apa yang kemudian Mus'ab lakukan? Apapun keadaan saya, daripada saya bergelimang harta, daripada saya berpakaian bagus, daripada saya tinggal di keluarga kaya tetapi saya tidak mempunyai iman, mendingkan saya tinggalkan harta demi cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika perang Uhud, ketika perang Uhud tiba, orang-orang kafir menyusun strategi. Inti dari pasukan Islam adalah Muhammad. Kalau kita ingin menghancurkan Islam, caranya gampang, kita bunuh Muhammad. Semua pasukan diarahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Semua penembak jitu, semua tukang panah hanya diarahkan kepada satu sosok. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu Umair, Mus'ab oleh Nabi tidak diminta untuk membawa pedang, tapi membawa bendera kebesaran umat Islam saat itu. Mus'ab, kamu tidak usah membawa pedang, tapi kamu pegang bendera itu tinggi-tinggi sebagai simbol kejayaan umat Islam. Maka mudah-mudahan semua yang membawa bendera terinspirasi dari Mus'ab bin Umair. Saat perang terjadi, semua anak panah diarahkan kepada Nabi. Mus'ab bin Umair mengetahui keadaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia goyangkan bendera yang dia pegang kanan dan kiri, sehingga tidak satupun anak panah menembus badan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga keadaan itu kemudian disadari oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan kepada Ibnu Qami'ah, wa Ibnu Qami'ah, ini anak panah belum bisa menembus badan Mus'ab. Kenapa? Karena dihalangi oleh Mus'ab bin Umair. Kalau kalian pengen membunuh Muhammad, syaratnya habisi dulu Mus'ab bin Umair. Maka Ibnu Qami'ah kemudian maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Tangan Mus'ab bin Umar yang memegang bendera ditebas tangannya sehingga lepas dari pergelangannya. Tangan kanan Mus'ab bin Umar hilang demi menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apakah Mus'ab menyerah? Ternyata tidak. Begitu bendera kejayaan itu jatuh ke tanah, tangan kanan Umair sudah terpotong. Yang dia lakukan adalah mengambil bendera itu dari tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Kembali dia kibaskan bendera ke kanan dan ke kiri, sehingga badan Nabi terlindung dari anak panah yang diserangkan oleh orang-orang kafir. Maka Ibnu Qami'ah kemudian menebas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Apakah Mus'ab bin Umair menyerah? Tidak. Begitu melihat Nabi diserang, dua tangan Mus'ab semuanya hilang. Dia ambil bendera itu dengan menggunakan lehernya. Tanpa tangan, Mus'ab masih melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan mengatakan kepada Qami'ah, ini kalau Mus'ab belum mati, maka Nabi belum bisa kita panah. Apa yang dilakukan oleh Qami'ah? Ditebaslah kaki kanannya, sehingga Mus'ab hanya memiliki satu kaki untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ternyata dengan satu kakinya Mus'ab tidak menyerah. Apa yang dia lakukan? Kembali dia ambil bendera itu, kemudian dia kembali melindungi Nabi dengan lehernya, menggunakan bendera yang dia pegang dengan lehernya. Kembali Ibnu Qami'ah menebas kaki kanannya sehingga Mus'ab terjatuh tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian saat itu anak panah menghujani Nabi Muhammad SAW, tapi mohon maaf, Mus'ab mengatakan, daripada anak panah itu menembus badan Nabi, aku ikhlaskan badanku untuk ditembus panah untuk melindungi Nabi. Sesaat setelah Mus'ab bin Umair mendapatkan banyak anak panah di tubuhnya, dia mengatakan, wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul, karena yang abadi adalah Allah, hayyun baqi adalah Allah.
Maka kemudian Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, wahai Nabi, inilah caraku membuktikan rasa cintaku kepadamu wahai Nabi. Bapak Ibu sekalian, gara-gara peristiwa inilah muncul satu ayat yang sering kita baca dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutlan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi itu mati kamu akan menjadi murtad? Kata Allah. Yang ingin saya sampaikan apa? Cinta kita kepada Nabi dibandingkan Mus'ab tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar. Saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibully oleh kaumnya gara-gara mencintai Nabi, dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah? Mus'ab kehilangan, tidak hanya kehilangan segala-galanya. Mus'ab kehilangan hartanya. Mus'ab kehilangan kedua tangannya. Mus'ab kehilangan kedua kakinya demi rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan Mus'ab menghembuskan nyawa terakhirnya demi melindungi Nabi. Apakah hanya atas nama popularitas saya harus menyerah? Apakah hanya atas nama viral saya harus menyerah? Maka saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, alaihissallahu biahkamil hakimin, hanya Engkau yang berhak mengadili aku ya Allah, karena aku meyakini Engkaulah hakim yang paling baik ya Allah, Engkaulah hakim yang paling adil ya Allah. Saya meyakini Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Mau semua orang membuli saya ya Allah, saya ikhlas asalkan Engkau tidak membuli aku ya Allah. Mau semua menghinakan saya ya Allah, saya ikhlas ya Allah asalkan Engkau tidak menghinakan aku ya Allah. Maka saat itulah kemudian saya bangkit. Tidak ada kata menyerah. Bukankah Allah mengatakan wala ta'asu min rawhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari sini kemudian saya belajar, saya kemudian dapat memahami bagaimana lingkungan orang terdekat saya yang dulu memuji-muji saya tanpa pernah klarifikasi ikut mencaci maki saya. Di situ kemudian saya paham mana yang benar-benar teman, mana yang kemudian bersembunyi seolah-olah sebagai teman, mana orang-orang yang baik, mana pengkhianat. Apakah kemudian saya kaget? Tidak. Dikatakan qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum wa yakunu ab'aduhum aqrabahum fal qurubu bisyu'ur la bil khudur. Miftah, kamu harus ingat, terkadang orang dekatmu yang akan menjadi orang yang paling jauh darimu, dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Ingat, sebab rasa cinta itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Sebelum ada masalah orang minta tolong Pak Danrem, begitu ada masalah ikut membuli dan mencaci. Sebelum ada masalah utang duit, setelah saya ada masalah jangankan bayar, malah kesempatan untuk meninggalkan saya Pak Danrem. Apakah Habib Zaidan meninggalkan saya? Tapi kamu kemarin hilang. Aku kemarin sempat mikir ketika kamu hilang, Habib Zaidan itu seperti es teh. Kenapa Habib Zaidan seperti es teh? Seger sih, tapi menyakitkan. Maka
Nabi mengatakan begini, kenapa kemudian akhirnya kita tetap bisa satu majelis? Nabi mengatakan, al arwah junudum mujannadah. Yang belum. Fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kenapa kemudian akhirnya masih kita bisa satu majelis? Saya masih bisa sowan jenengan, jenengan masih bisa menerima saya. Ternyata ruh itu dulu saling mengenal. Ruh yang saling mengenal ketika di dunia dia akan akrab, membuat sebuah komunitas. Sementara ruh yang tidak saling mengenal, dia akan saling mengingkari antara satu dan yang lainnya. Ruh yang saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh fitnah, walaupun kita dipisahkan oleh satu hal, oleh musibah, tetapi tetap akan bersatu menjadi satu komunitas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari dan menjauh dari kita, memang dari awal ruh itu tidak pernah mengenal kita. Fama tanakaro ikhtalafa, dia akan kembali pergi. Orang yang kelihatannya pura-pura baik dengan kita, itu mungkin termasuk fama tanakaro ikhtalafa. Di saat kemudian dia mempunyai kebutuhan dengan kita, kepentingan dengan kita, dia akan mendekat. Tapi kemudian seleksi alam dia akan menjauh. Maka seringkali saya mengatakan, kalau berangkat majelis tolong mukanya dibawa, sehingga di dalam majelis tidak sibuk cari muka. Jadi mohon maaf Pak, orang baik itu ketika ta'aruf, ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek kemudian dia berkomunitas disebut lokalisasi.